Saya Azinar Ismail, D3 penilai angkatan 13. Mas Ridwan angkatan 14 ya? Ya Mas. Ya. Waduh, udah tua sampai nih Mas ya. Oh iya. Iya. Sekarang yang paling muda angkatan berapa ini ya di sini? Saya nggak. Kalau yang sepuh banyak. Ya. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Teman-teman sekalian, terima kasih Iya. pada sesi ini kita bisa ketemu di sini. Ini tadi jujur, ini tadi kita obrolin dalam waktu yang singkat, bisa dibilang spontanitas ini Mas ya, Mas Ridwan. Jadi kita tadi waktu ngobrol di grup, udah yuk kita ngobrol-ngobrol aja yuk terkait dengan masalah-masalah yang terjadi ini. Barangkali nanti dengan kita ngobrol bersama, dengan suasana yang tidak terlalu formal, itu kita bisa saling mencerahkan begitu berkaitan dengan gawe kita yaitu ISPOP. Ya, sebelumnya saya mohon maaf sebagai bagian dari pengembang tim developer untuk aplikasi ISPOP ini, tentu teman-teman semua merasakan ternyata tidak berjalan lancar seperti yang kita harapkan di awal, yang bermacam-macam masalah, yang mulai dari sisi aplikasi sendiri jujur harus kita akui, memang mungkin banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki di sana, dan juga ditambah dengan berbagai macam pengetahuan ya. Wajib pajak itu tentu memiliki pengalaman yang bermacam-macam, dan antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain juga mungkin berbeda gitu pemahamannya terhadap ISPOP ini. Nah, bagaimana juga harus kita hadapi bersama itu, dan kemarin saya mengamati dari beberapa diskusi di grup-grup kita di ISPOP maupun di SIDJP9 itu kayaknya banyak banget masalahnya, dan mohon maaf kayaknya saya jadi kebingungan sendiri, banyak yang akhirnya nggak bisa ke-handle juga, teman-teman nanya Japri ke saya juga nggak bisa saya jawab gitu. Ada yang ketinggalan, ketimpadan dengan Japri yang lain gitu. Ya, mohon maaf kalau ada yang Japri nggak kejawab gitu ya, kebaca doang nggak kejawab. Ya, barangkali mungkin nanti di sini kita sharing aja berkaitan dengan aplikasi ISPOP ini. Mungkin pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa tren aja ya dari beberapa problem yang terjadi di aplikasi yang disampaikan WP kepada teman-teman itu banyak yang disebabkan oleh karena pemahaman cara pengisian yang mungkin tidak solid gitu ya. Jadi akhirnya ngisinya ya macam-macam, antara WP1 dan WP lain itu berbeda. Kemudian pada saat upload kena masalah yang berbeda-beda juga, dan ada yang kelihatannya masalahnya sama, hubungi administrator, tapi sebenarnya penyebabnya beda-beda gitu. Nah, yang pertama ini sering banget terjadi wajib pajak itu lupa tidak melakukan enable terhadap makronya. Itu sering banget terjadi. Sehingga pertanyaannya kemudian ada yang ini nggak bisa buat XML-nya, atau pada saat diisi knob-nya di lembar berikutnya itu tetap kosong, nggak berubah gitu. Nah, hal-hal yang demikian nanti mungkin kita akan sampaikan di forum ini. Syukur nanti bisa tambah lebih kaya lagi dengan informasi dari teman-teman berkaitan dengan aplikasi ini. Ya, mungkin sekedar pembukaan itu dulu Mas Ridwan. Barangkali mungkin nanti mau dielaborasi seperti apa, monggo Mas Ridwan yang pimpin ya. Oke, siap Mas. Oke ya, terima kasih Mas Azinar pembukaannya. Nah, rekan-rekan, kan kita sudah ketemu banyak permasalahan kemarin ya. Kita coba rangkum dulu dari beberapa yang bertanya kepada saya. Itu saya lihat yang paling membingungkan memang untuk diidentifikasi itu adalah error yang tidak bisa upload
terkait misalnya kendala server atau hubungi administrator, 2 itu. Nah, jika ada kendala lain yang dirasa sangat, sangat mengganggu, sangat sering ditemui, tapi eee, belum ketemu solusinya, boleh dijapri di chat ya, boleh ditulis di chat aja. Nah, dari yang 2 itu mungkin nanti Mas Azhinar bisa menjelaskan gambaran teknisnya seperti apa sih? Atau gini Mas, kemarin kan Mas Azhinar sudah coba membuat YouTube nih, beberapa Ya, permasalahan, termasuk cara pengisian. Nah, apakah, seluruh sektor sudah dibuatkan? Kemudian nah justru saya juga bertanya nih kepada teman-teman penilai, apakah teman-teman penilai juga udah, tahu nih ada YouTube cara pengisian? Nah, kami inginnya karena sudah dibuatkan, susah-susah dibuatkan oleh Mas Azhinar, baik cara pengisian e-shop plus beberapa, masalah-masalah yang umum ditemui, yang sudah dicoba buatkan, videonya, tolong dicek dulu di sana. Kalau memang tidak ada, baru boleh, japri gitu. Jadi karena, beberapa masalah sudah diidentifikasi dan, oh diketahui ternyata WP misalnya tidak milih sesuai dengan yang ada di list misalnya. Nah itu kan bisa, ini sifatnya umum. Nah ini nanti, sudah ada di video YouTube-nya. Kemudian, ini mungkin kita pisahkan dulu ya, rekan-rekan sekalian. Ada tahap 1, tahap 2. Mungkin kalau mau prioritas sekarang kita, bahas prioritas tahap 1 dulu. Tahap 1 itu berarti migas, pabum, dan, kebun. Nah, yang, saya tanyakan di sini, silahkan rekan-rekan bisa langsung unmute atau, chat juga boleh. Adakah kendala, yang tersisa dari, e-shop tahap 1? Karena ini udah kelewat lama ya. Jadi e-shop tahap 1 adakah yang masih terkendala? Kebun, migas, ataupun, pabum. Nah, kita batasi saat ini e-shop-nya dulu, karena penanggung jawab, SIDJP9 itu nanti di belakangnya Mas Azhinar itu, Pak Fatah. Nah, beliau penanggung jawab SIDJP9. Kalau sekarang kita diskusinya fokusnya untuk e-shop dulu, oke? Kita batasi e-shop dulu. Silakan kalau ada yang mau, berpendapat, dipersilahkan. Kita mau ada waktu sekarang. Tahap 1 ya, migas, pabum, sama, eee kebun. Mas Zainul ada Mas, kendala? Atau sudah, selesai semua ya Mas? Untuk yang migas ya? Untuk di KPP migas? Mas Zainul, monitor? Iya, terima kasih Mas Ridwan, Mas Azhinar. Kebetulan saya sudah selesai Mas Azhinar, Mas Ridwan, terima kasih. Sudah saya upload juga. Udah selesai semua mantap. ya Mas, berarti ya clear ya, e-shop migas ya? Iya, ya alhamdulillah sudah selesai semuanya. Ya, kemarin Mas Ringgo masih ada Ah, yang belum. nah, Ringo belum Oh nih, Mas Mas Ringgo Zainul. juga bergabung Mas Ringgo. Iya. Silakan Mas Juga Ringgo. Pak Ringgo nanya Iya, belum silakan. sempat kejawab juga. Sudah Mas, Silakan. alhamdulillah sudah Oh, udah. lewat. Kalau yang untuk migas, alhamdulillah udah selesai. Ini yang mau saya tunggu skop yang kedua, sektor lainnya ini. Oke, Apa? iya, siap. Ya sekalian Oh, aja lah. Ini 2 kali iya. WP barusan di baris 7 sama baris 59. Aku lihat itu kok di situ pembetulan Mas Azhinar di baris itunya. Jadi pembetulan itu kan sebenarnya otomatis ya, kalau di depannya 0 ya berarti di belakangnya juga 0. Nah seperti itu aja sih. Ini 2 WP barusan seperti itu. Gimana Mas? Mas bisa diperjelas Mas? Atau mungkin bisa di-share Mas? Di share screen boleh Mas Ringo. Kalau ada case-case tertentu mungkin bisa jadi wawasan bareng-bareng nih kita. Kalau Mas Ringgo tuh masalahnya jarang WFO dia, sehingga jarang ketemu USI-nya dia. Oh, Itu masalahnya. Zainul soalnya. Lanjut. Langsung hilang. siap. Oke. Ini pakai HP apa pakai apa Ki, Ringo?
Silakan Mas Ringgo. Komputer lah, Bisa komputer. di-share Kelihatan ya. bekerja lah Oh, dikit. ya. Atau Jadi- mungkin saya mulai ini ya, mulai dari tak share screen dulu beberapa mungkin apa namanya sekilas pandang dari ISPOP itu dan beberapa kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh wajib pajak pada saat pengisian sehingga pada saat upload menjadi gagal. Ya, mungkin itu dulu ya Mas ya. Oke Mas. Ya. Ya silakan boleh Mas. Sebenarnya saya sudah pernah buat tutorial yang isinya itu apa ya? Judulnya tips ya, tips and trick gitu untuk apa namanya ISPOP. Jadi beberapa kesalahan yang umum banget, yang sering banget terjadi dan memang kesalahan itu ya tidak serta-merta salahnya WP apa namanya secara penuh ya, karena memang mungkin aplikasinya di Excel-nya juga cukup perlu pemahaman yang lebih begitu ya. Oke, mungkin saya share dulu. Oke, ini tubuh bumi Minerba. Saya mulai dari hutan dulu ya, yang tahap 2 juga Mas ya. Yang tahap 2 nih yang hutan, Minerba Ya. dan sektor lainnya ya. Oke. Ya, yang pertama itu biasanya ternyata masih ada juga wajib pajak itu yang lapor dia salah download. Jadi dia itu downloadnya bukan dari ISPOP ya, tapi downloadnya dari pajak GoID sehingga yang keluar tuh keluar huruf nggak jelas di wingding dan macam-macam itu masih ada juga terjadi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan seperti itu bisa diluruskan kepada wajib pajak untuk downloadnya ke ISPOP ya, ISPOP pajak GoID. Nah, mestinya kan ngunduhnya dari sini nih ya. Nanti tapi di atas ini judulnya ispop.pajak.go.id ini saya main di development ya, di lokal sini servernya. Downloadnya harus dari sini. Kalau nggak dari sini ya nggak bisa gitu. Apakah bisa ditukar-tukar filenya, bisa dikirimkan satu saja yang download, kemudian dibagikan ke yang lain boleh. Tapi memang untuk menghindari resiko supaya tidak korup pada saat transfernya, entah dikirim pakai flash disk atau dikirim pakai email atau WA itu supaya tidak berpotensi untuk korup, mendingan wajib pajak suruh login sendiri, suruh download sendiri. Itu yang kita sarankan ya. Terus nah ini tadi saya sudah download untuk hutan alam dan hutan tanaman serta Minerba. Mungkin nanti saya akan coba itu dulu. Kalau waktunya cukup nanti biar Mas Otri ini di sini ada Mas Otri. Mas Otri ada ya nanti? Mas Otri. Ya Mas, hadir Mas. Oh ada, siap. Nah nanti untuk sektor lainnya mungkin bisa ditunjukin sama Mas Otri. Sekaligus bisa membahas bagian-bagian mana yang krusial yang kebanyakan jadi luput jadi concernnya wajib pajak. Nah ini ISPOP yang tahap 2 perhutanan. Nah, saya akan mulai dari hutan alam ya. Oke. Nah, jadi dari yang saya monitor di grup SIDJP9, di grup SIDJP9 itu ada beberapa yang masih lapor atau sampaikan keluhan terkait dengan aplikasi. Di sini waktu dibuka nggak bisa pindah, nggak bisa nge-generate nomor di belakangnya. Jadi pada saat dilanjut begini di bagian header ini kosong ya, nggak tertulis knobnya sebagaimana diisi di satu. Ini biasanya ini terjadi karena pada saat ini misalnya saya pindahin ya. Jadi misalnya ini file itu berpindah ke tempat lain. Ya, misalnya taruh di desktop aja. Nah ini misalnya posisi di directory baru dan kita buka baru. Kalau policy-nya terkait dengan security itu tidak
di set di Excel-nya secara permanen, berarti akan ngikut di masing-masing file. Itu biasanya akan muncul seperti ini nih. Ada security warning, macros have been disabled. Defaultnya begini. Nah, padahal aplikasi kita ini Excel ini di dalamnya isinya program atau makros itu. Jadi kalau misalnya ini nggak di-enable, di ini bagian ini nggak di-enable, maka bisa dipastikan semua prosedur atau program yang dibuat di sini nggak akan bisa jalan. Ini nggak nggak akan muncul error seperti ini. Terus kemudian pada saat ini diubah, misalnya diubah menjadi 6, di sini nggak akan berubah, nah, masih tetap 7. Artinya kalau yang tadinya aslinya 0, kosong, diisi 1 atau diisi 0, di belakangnya akan nulis apa-apa. Ini karena bagian ini nggak diaktifkan. Ya, makrosnya nggak diaktifkan. Jadi ini harus pertama kali yang harus ditekankan ke wajib pajak untuk mengenable makrosnya dulu. Ya, enable makros dulu pertama, jangan sampai lupa gitu ya. Nah, cirinya apa untuk mengenali kira-kira nih, karena kadang-kadang kan WP itu telepon ngomongnya cuman error mas, nggak bisa mas gitu, atau nggak bisa mbak gitu. Ya nggak ada bayangan apa-apa gitu kan ya. Paling kalau ditunjukin WA misalnya baru kita bisa raba-rabain masalahnya di mana. Nah, kalau misalnya informasinya nulis di knob di lembar L2 headernya keluar nggak knobnya. Nah, kalau nggak keluar, nah kemungkinan berarti makrosnya nggak di-enable. Itu aja. Terus pada saat diklik bagian ujung, di bagian misalnya di sini buat XML, keluar cannot run makro bla 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 panjang seperti ini. Nah, ini juga karena makronya belum di-enablekan. Jadi harus di-enablekan dulu. Jebret seperti ini. Ya. Terus kemudian ini memang ada masalah dengan compatibility ya. Ini sebenarnya kita udah coba antisipasi juga, tapi ternyata memang dugaan kita agak meleset. Excel itu ternyata dari versi 2003, 2007, 2010, 2013, kemudian 2015 dan yang terakhir 2019 itu tidak semuanya sama persis. Jadi memang ada yang berbeda perlakuannya. Nah, untuk antisipasi itu mungkin untuk memastikan semuanya nanti biar bisa sampai minimal membuat file XML, karena tugasnya file Excel ini kan nanti untuk membuat XML saja ya. Itu kita ini aja, kita bimbing wajib pajak ketika sudah tadi mengenable makros itu disuruh aja ke ujung di halaman paling ujung begini nih, misalnya di footer L7 footer nih paling ujung, pokoknya halaman paling kanan. Ini buat XML-nya diklik aja, jebret gitu. Nah, di sini kalau misalnya keluar seperti ini file XML telah berhasil dibentuk, berarti makronya jalan. Tapi belum tentu juga ini bebas masalah. Ya, ada yang muncul seperti ini seolah-olah benar, tapi pada saat kita cek di foldernya nggak kebentuk file XML-nya. Nah, ini harus kita cek file XML-nya di dalam direktori yang sama. Jadi kalau tadi saya taruh file XML di desktop, nah ini kebentuk nih XML-nya. Ini berarti nggak apa-apa. Tapi yang bermasalah muncul notif begini, tapi nggak kebentuk filenya. Ada yang kayak gini. Jadi ini nggak kebentuk, ini ada. Nah, biasanya itu terjadi karena korup. Kita menitipkan struktur data di dalam file XML. Tapi struktur data itu bisa hilang pada saat proses transfer. Entah dikirim pakai WA, entah dikirim pakai ini. Kadang-kadang kalau misalnya virus antivirus di PC-nya wajib pajak itu agak galak gitu, kadang-kadang suka bisa hilang itu. Jadi setelah tadi makronya dipastikan di enable, cek apakah makronya benar-benar bisa nge-generate file XML. Kalau bisa nge-generate file XML, insya Allah nanti penggunaan di sheet-sheet yang ada di dalamnya itu gak masalah. Gitu. Itu yang kedua. Ini saya delete ya.
Oke, saya del dulu. Oke, saya buka lagi. Nah, ini di hutan alam. Nah, seringkali wajib pajak itu kayaknya karena ngelihatnya, ini mungkin bagian dari yang agak sempat mungkin dalam pandangan matanya si wajib pajak itu, oh bagian atas sudah diisi, karena defaultnya kita kan udah ngisi 2021 ya. Kemudian yang kosong itu yang bawah ini kosong semua. Nah, kadang-kadang wajib pajak langsung isi di sini nih. Pembetulannya nggak diisi. Padahal di sini nih defaultnya dia kosong begini, nggak ada isinya. Jadi pada saat di generate, nanti dia hanya knob saja, kode pembetulannya nggak ada. Jadi akhirnya filenya itu seperti ini. Kita generate buat file. Nah, kita cek di foldernya. Itu dia hanya knob, kemudian underscore tahun, underscore tok. Nggak ada kode pembetulan. Nah, kode pembetulan itu kan diisi dari si SPOP 1 yang bagian pembetulan ke ini. Jadi kalau teman-teman nanti ngelihat dibagi file sama wajib pajaknya, misalnya ditanya atau di screenshotin PC-nya wajib pajak, cek aja tuh strukturnya mestinya adalah kalau normal dibentuk dari Excel itu strukturnya adalah knob 18 digit, underscore tahun 4 digit, underscore ini ada angka pembetulan. Kalau angka pembetulannya nggak ada, berarti wajib pajak belum ngisi, gitu. Belum ngisi di bagian pembetulan ini. Ya, coba saya isi, tadi saya ngisi 7 ya, saya isi 8 misalnya. Nah, pada saat diisi 8 ini, harusnya di belakang juga ngikut nih. Di belakang di header ini juga ngikut 8. Pada saat kita isi 9, kemudian diklik di luarnya ya, habis ngisi angka 9, diklik di luarnya supaya eventnya jalan. Ya, supaya programnya tertrigger untuk jalan, untuk ngeset di bagian lembar ke 2A, lampiran 2A sama L7. Nah, ini mesti ditekankan lagi supaya sehingga angka di sini juga keluar. Sebab kalau cuma diisi di depan, terus nggak diapa-apain, nggak diklik mana-mana, ya nggak akan jalan gitu. Pada saat kita pindah ke sini juga masih 9. Ya. Oh, ini udah 12 nih. Oke, udah pindah nih. Tadi saya ngisi 7. Oke. Ini sering banget lupa. Wajib pajak itu sering banget lupa untuk ngisi di sini. Kemudian bagian yang NPWP ini juga sering lupa juga untuk yang 000. Saya kurang tahu pasti nih. Kita sebenarnya udah set di sini sel ini itu teks ya. Biasanya kalau teks itu nilai 0 akan tertulis, tapi saya beberapa kali saya lihat itu ada yang ngisi 0, mungkin dianggap number ya. Jadi dia itu akhirnya jadi strip. Nah, ketika jadi strip, maka pada saat di-generate itu hilang, 0-0-nya hilang. Nah, nanti tolong dipastikan kalau misalnya ini bisa ditanyakan ke wajib pajak apakah 0-0-nya itu tertulis betul di dalam Excel-nya. Kalau 0-0-nya ini nggak tertulis, kemungkinan berarti di sisi Excel-nya itu ada masalah di format sel-nya itu. Nah, ini bagian di sini yang sering bermasalah. Kemudian berikutnya pada saat upload itu muncul informasi upload gagal, kemudian hubungi administrator, itu salah satunya adalah titik koordinat yang 4 ini kosong. Jadi defaultnya pada saat kita deliver dari ISPOP itu memang 0 ya. Di sini nggak ada isinya begini ini. Nah, mungkin ada wajib pajak emang nggak tahu mungkin koordinatnya ya. Mungkin nggak tahu, akhirnya dia dibiarin kosong. Nah, sebenarnya kita sudah ada validasi, cuman kadang-kadang lolos juga itu. Nah, begitu dia lolos, nggak ada datanya, jadinya bermasalah. Nah, antisipasi untuk itu maka diinformasikan aja ke wajib pajak bahwa untuk koordinat ini harus diisi semua. Katakanlah misalnya nih pahit-pahitnya tahunya cuma 1 titik, ya bilang aja nih
ya udah diisi sama aja lah kayak gitu koordinatnya gitu. Harapannya sih kita dapat informasi yang sebenar-benarnya ya, bahwa titik koordinat 4 ini memang mewakili objek pajaknya, tapi bisa jadi memang nggak tahu gitu ya. Nah ini seringkali di bagian ini nih yang membuat data XML-nya tidak diterima oleh si server kita. Oke. So far di sini kayaknya nggak banyak ya. Kali ini intinya harus diisi ya. Kalau nggak diisi jadi masalah. Kalau ini nggak apa-apa sih, kosong di kelurahan kabupaten kemarin kita coba kosong nggak apa-apa. Nah berikutnya di SPOP kedua, nah ini yang mungkin perlu ditekankan lagi. Jadi terutama di bagian lampiran nih, lampiran. Di dalam sel warna hijau ini pilihannya adalah silang dan strip. Ya, X dan strip. Banyak kemarin yang dikirim ke kami, contoh XML yang di Japri itu ngisinya benar. Maaf, maksudnya ngisinya itu memang menginformasikan saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Tapi bagian surat pernyataan, karena tadinya mikirnya di sini sudah lengkap semua, pernyataan nggak dipilih. Jadi pernyataan dibiarkan kosong begini. Nah, pada saat di-generate, begini, maka yang terbentuk nanti seperti ini. Nah, tadi. Nah, pada saat di-generate, tadi di 7. Nah, pada saat di-generate di sini hilang nih surat pernyataannya. Ya. Harusnya muncul di sini ada surat pernyataan lah gitu ya intinya ya. NS 1. Surat pernyataan. Nah, ini enggak ada. Ya, ini yang bikin jadi bermasalah. Ya, jadi nanti tolong diingatkan, kalau misalnya memang di bagian ini ada yang tidak punya, disamain ininya isinya. Jadi kalau nggak ada ya diisi strip. Sehingga kalau pas di generate buat XML ini kita harusnya di sini udah refresh. Nah, refresh di sini. Nah, ini ada isinya surat pernyataan. Ya. Oke. Nah, Mas Azinar. Oke. Oh ya, izin Mas bertanya sekalian nih yang ada di chat biar nggak kelewat. Ya. Yang halaman pertama SPOP tadi untuk titik koordinat pemisahnya harus titik atau koma gitu. Oh, apakah ya, sesuai regional ya. setting masing-masing? Siap. Di sini ini sesuai dengan regional settingnya di laptop atau komputer masing-masing. Jadi kalau misalnya dia komanya itu pakai, kalau misalnya regional setting Indonesia, mesti komanya pakai koma begini, koma yang di keyboardnya, koma kontak Indonesia ya, 34. Nah, karena regional setting saya ini bukan Indonesia, saya pakai titik, ya. Ya, ini samain dengan regional settingnya. Kalau misalnya koma Indonesia pakai koma, kalau bukan Indonesia pakai titik. Ya. Dan ini kalau desimal kan sampai 99 ya, kalau nggak salah ya. Ya bisa. Kalau detik sampai 59, tapi kalau komanya sampai 99. Ini kalau misalnya diisi 60 mau nggak ya? Oh nggak bisa. Udah. 59,99. Oke, ada lagi Mas pertanyaan? Nggak apa-apa, langsung di ini aja kalau ada yang perlu ditanyakan langsung dan perlu kita bahas bareng. Belum ada, tapi silakan rekan-rekan ditulis saja, boleh di chat nanti kita bacakan. Nggak apa-apa. Nah ini sering banget yang sering terjadi nih di sini nih. Jadi karena memang wajib baca merasa dia udah lengkap semua ya, punya nih dokumen ini, punya dokumen ini, punya dokumen ini, punya ini juga punya, surat pernyataannya kan nggak perlu gitu, karena nggak perlu dia pikir ya udah nggak usah diisi gitu. Padahal kita mewajibkan untuk diisi nih dari pilihan yang tersedia. Jadi kalau ada apa namanya kontrol-kontrol yang di sini ada
pilihannya ada list of value, ini harus diisi. Ya. Oke, di bagian SPOP 2 itu yang paling banyak menjadi penyebab kegagalan upload di bagian ini. Terus kemudian, nah ini data-data yang dimuat dalam bentuk tabel. Ini ada tabel L2A, A1 ini tabel, ini juga tabel ya. Ini kalau tidak salah itu ada, kalau izin ini harus ada isinya ya. Izin ini harus ada isinya, jadi kalau misalnya dia tidak ada isinya nanti akan ditolak. Nah, kalau tidak ada isi, ini sebentar. Untuk yang data tabular yang wajib ada isinya harus diisi. Pertama itu ya. Kemudian yang kedua, untuk setiap isian di dalam tabel itu ngikutin di warna kolomnya. Kalau warna kolomnya orange, ini wajib diisi. Kalau warna biru, sebenarnya boleh tidak diisi. Tapi kalau diisi nggak apa-apa. Ya. Nah, yang sering jadi banyak kesalahan adalah di bagian tanggal. Bagian tanggal ini paling sering terjadi kesalahan. Karena memang sini waktu saya bikin tutorial juga sempat agak membingungkan juga mungkin ya. Karena ada regional setting itu jadi mungkin jadi sempat agak rancu gitu ya. Karena saya bilang formatnya adalah MMDDYYY pada waktu nginput, tapi nanti ditampilkan dalam format DDMMYYY. Nah, itu yang bikin rancu di situ memang. Nah, daripada kita belibet menjelaskan begitu, kemarin Mas Otri punya trik itu, Mas Otri. Ya, jadi supaya tidak keliru mengisi tanggal, mendingan ngisinya gini aja. Jadi pakai formatnya adalah tanggalnya ya, kemudian bulannya itu 3 huruf dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya Januari itu Jan. Ya, kemudian 2001 misalnya 2001. Itu untuk membentuk 23 Januari 2001. Kalau misalnya September misalnya 15 September Sep 2001 ya. Terus kalau misalnya Oktober misalnya 23 OCT. Nah, OCT 2001. Nah, jadi 23 10. Daripada kita jelasin MM, DD, YYY atau DD, MM, YYY, kayaknya mendingan begitu aja. Ya. Masukin aja formatnya dengan nulisnya 24 misalnya 24 Agustus ya. Nah, Agustus ini AUK ya. 2016. Jadi mau Indonesia regional settingnya, mau Indonesia atau bukan Indonesia, cara nulisnya sama. Ya. Cara nulisnya sama. Tanggal, bulan dalam bahasa Inggris 3 huruf saja, baru tahun. Itu cara penulisan tanggal. Oke. Nah, berikutnya untuk di tabel L2A2 ini contoh satu tabel yang dia itu sebenarnya boleh untuk tidak diisi, artinya boleh kosong. Ya, ini boleh kosong. Nanti kalau ini memang kosong, ya nggak masalah, kita pada waktu validasi nggak akan kita tolak kalau misalnya nggak ada. Cuman masalahnya begini, sering terjadi yang salah itu adalah ini memang tidak diwajibkan diisi, tapi kadang-kadang wajib baca itu suka nyoba gitu, nyoba misalnya tadi ngisi, ya tadi ngisi ya kayak tadi ya. Cuman untuk membatalkan pengisiannya itu hanya di select begini, kemudian diklik tombol delete di dalam apa namanya keyboardnya. Ya dia hanya ngedelete aja. Nah kalau kayak gini, kalau ceritanya ini tadi ada isinya cuma di delete, pada saat kita generate buat file XML, kita lihat ya tadi datanya tadi di bagian data areal penguasaan. Nah, di data areal penguasaan ini akhirnya akan muncul tag-tag
dari data yang dia muncul tag-nya doang, nggak ada isinya. Ya, ini ada nama penguasaan, kemudian ada luas. Nah, repotnya nanti kalau ada tanggal dan segala macam yang kita juga sudah kontrol. Isi tanggal itu harus formatnya format tanggal. Nah, untuk menghindari ini supaya tidak terjadi, nah, untuk tabel-tabel yang memang diperbolehkan untuk tidak diisi, tolong diingatkan wajib pajak. Nah, ini teman-teman bisa ingatkan, habiskan datanya itu dengan klik tombol hapus. Jadi klik dulu di warna hijau ini, kemudian klik tombol hapus ya sampai muncul seperti ini. Jadi kalau sudah muncul data tabel telah kosong ini berarti udah nggak ada nih. Diklik lagi pokoknya udah nggak ada ini. Klik lagi ini kosong. Nah, kebetulan dulu sebenarnya kita pengen menginformasikan di jumlah data ini, cuman nggak keburu waktunya untuk ngebenerin supaya antara isian di dalam tabel dengan jumlah di sini ini sinkron. Ini sinkronnya cuman pada saat diklik tambah ini jadi 2, memang benar jadi 2 baris. Cuman pada saat dia 1 nggak muncul gitu. Nah, ini mohon maaf kan masih ada kekurangan di situ. Ya, jadi kalau habis memang nggak ada datanya, pastikan ini dikosongin dengan cara diklik di bagian ini kemudian hapus sampai keluar ini. Nah, hapus sampai keluar ini. Nah, nanti kalau kita generate, ini yang tadi ada di, nah ini tadi yang nama penguasaan sama luas, nanti akan hilang. Nah, jadi nggak ada. Ya, ini mungkin sekaligus. Jadi kalau ada error di aplikasi yang menunjukkan pada baris ke, misalnya error terdapat kesalahan pada baris ke sekian-sekian, itu akan berbeda-beda antara satu XML dengan XML lain karena bergantung dari datanya. Ya. Jadi tidak selalu isi dalam baris 84 itu sama dengan antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain. Kalau datanya beda ya pasti beda. Gitu. Nah, untuk ngelihat sebenarnya yang salah di mana, saranin untuk menggunakan Notepad++. Kemarin saya udah lihat tuh di grup SID Cipenan, saya sudah nyaranin pakai Notepad++. Ya, itu sangat membantu. Jadi nanti untuk melihat di bagian yang mana sih data yang dianggap salah. Nah, oke. Mungkin sampai di sini ada yang pengen ditanyakan? Kayaknya rasanya ini ada nih dari Pak Parjo. Yeah. Untuk tanggal IUP izin apakah tidak bisa disetting sebagai format teks sehingga bagaimanapun cara penulisannya tidak jadi masalah. Wah, kayaknya rada teknis ini. Ya, kita sudah coba untuk siapkan jadi teks Pak, cuman kemungkinan kesalahannya akan sama ya. Yang pasti gini, kita kan memang mengharapkan data itu benar ya dari wajib pajak itu. Nah, untuk memastikan data benar itu memang kita bikin struktur yang strict, struktur datanya yang strict. Jangan sampai nanti ada kolom yang diisinya harus dengan angka tapi diisi teks atau tanggal tapi diisi dengan teks, itu nanti akan jadi repot. Makanya kita set di sini ini kalau kita buka Excel-nya memang tipe datanya di sini date. Tipe dari sini date, pada saat di-convert menjadi XML juga tipenya adalah date, tanggal. Itu. Nah, mungkin supaya ini tadi caranya memang sebaiknya menggunakan satu cara sih ya. Supaya tidak membingungkan, nanti makanya cara yang kita usulkan tadi, masukin aja dengan format tanggal, misalnya 23 tanggal, kemudian bulannya adalah dengan 3 huruf, misalnya Juli ya, Jul berarti, kemudian tahun 2001 misalnya. Jadi 23/7/2001. Ya, itu untuk keterangan tanggal. Oke, teman-teman ada yang lain silakan untuk bertanya sampai dengan ini L2A. Ada yang ditanyakan lagi biar bagian per bagian? Enggak ada. Ya, cukup. Tanya Mas. Iya, ada Mas Bagus nih. Tadi di awal yang dari download dulu ya, download ISPOP itu kan
yang bukan dari knob itu ya? Apakah yang dari knob nanti bermasalah? Karena WP kemarin kan dari knob sendiri tuh download ini. Oke. Jadi di download itu sebentar, Mas. Ini Mas ya. Ya, jadi sebenarnya antara bagian ini dengan bagian ini yang pakai by knob ini sama aja. Ini sama aja. Ini misalnya saya Minerva onshore begini ya. Ini kalau disorot nih di bawah, pojok kiri bawah di bagian ini. Ini linknya sama ya. Ini pertambangan Minerva offshore gitu kan. Itu ada SPOP Minerva offshore. Kalau di sini kita SPOP Minerva offshore juga sama. SPOP Minerva offshore. Nah, jadi path-nya atau lokasi dari file yang di-download itu sama. Jadi harusnya tidak ada beda. Ya, tidak ada perbedaan antara dia download dari bagian sini atau bagian berdasarkan knob. Nah, dan karena memang sama-sama kosong semua ya. Nggak ada, kalau berdasarkan knob itu kemudian Excel-nya sudah terisi otomatis, knob-nya enggak. Sama-sama kosong. Kalau ada permasalahannya terkait pengisian, kayaknya bukan masalah downloadnya, tapi memang masalah ngisinya. Itu Mas. Ya kemarin ada WPK yang udah download nih, emang udah ada beberapa yang udah ada isinya di Excel-nya itu. Oh, di contoh itu kalau tidak salah Minerva Tubuh Bumi ya. Minerva Tubuh Bumi. Iya. Nah, Minerva Tubuh Bumi itu memang kita ada contoh pengisian. Itu ada isinya ya memang. Nah itu Ya. karena ada formula yang pengen kita jaga di situ supaya nanti nggak hilang tuh formulanya. Ceritanya gitu Mas. Hanya Tubuh Bumi kalau tidak salah, yang lain kosong. Di Nah, kalau hutan Tinggal juga dihapus ada. kan ya, Mas? Berarti kalau di hutan juga ada ya? Di hutan. Alam Mas. Ya, Mas Otri. Ya, izin ya Mas. Nggih. Untuk yang Minerva Tubuh Bumi itu memang kita ada satu field yang kita sudah isi. Maksudnya begitu filenya di-download itu udah ada isi. Memang betul seperti kata Mas Azinar tadi, kita ingin memastikan bahwa ada formulasi itu tetap jalan di sisi WP. Nah, sebenarnya itu untuk di sisi WP itu tinggal dihapus saja, tinggal kemudian nanti setelah menggunakan tombol hapus baru diisi dengan data dari wajib pajak yang sebenarnya. Nanti begitu klik tambah formulasi perhitungannya akan jalan lagi gitu. Jadi begitu filenya udah di-download, untuk yang data-data pendapatan itu diklik hapus saja, baru nanti masukkan data sesuai dengan yang WP-nya, sesuai data pendapatan WP-nya seperti itu. Baru diklik tombol tambah, nanti tombol perkalian yang antara total pendapatan kotor itu kan hasil dari perkalian antara kolom 4 dengan kolom 5. Nah, itu nanti bakal otomatis. Nah, itu yang kita jaga agar formulasi itu tetap ada. Begitu filenya kita deliver ke wajib pajak, tetap kita ada sediakan satu field itu yang udah terisi. Begitu Mas kira-kira kronologisnya. Terima kasih Mas Otri. Ada Ya, lagi bisa, yang Mas ingin Dun. ditanyakan? Ya, yang ini Mas terkait yang warna oranye tadi. Ya. Itu kan harus diisi ya, Mas. Kalau misalkan nggak ada, apakah emang tetap harus diisi pakai strip atau nggak perlu diisi sebenarnya? Yang warna orange. Iya. Oke, siap. Ini Minerva Tubuh Bumi tadi yang jadi contoh. Nah ini memang sudah ada isinya ya. Ada isinya. Ini ada isinya. Ini nanti kalau misalnya memang misalnya yang dipunya itu adalah batu bara gitu ya. Yang dipunya batu bara berarti kan ngisinya di bagian yang B1 ya. B1. Nanti B2, B3 diminta Nggak masalah sih. Tapi nggak masalah juga sih ditinggal. Toh nanti yang kita baca cuman yang di B1 ya Mas Satri ya. Ya betul. Tapi yang penting ini diisi dulu yang di SPOP 1 kode jenis tubuh buminya. Oh ya di sini ya. Jangan ngisi dari belakang dulu. Jadi ngisinya dari depan, ngisi kodenya dulu, kode knob-nya.
baru nanti ngisinya ke belakang. Jadi begitu ngisi 5CB1 misalnya untuk batu bara, dia langsung nge-link ke SPOP 2-nya Oh di gitu. data total pendapatan. Karena itu sering terjadi WP bilang, kok ini nggak nge-link ke halaman SPOP 2-nya data pendapatan. Karena Oh iya. kita kuncian di SPOP 2-nya itu di kolom NOP yang SPOP 1 tadi. Jadi Oh diisi dulu kandungan ininya ya. ya jenis produksinya apa, baru nanti total pendapatan yang di SPOP 2 bakal nge-link ke isian dari CB1, CB2 atau sesuai dengan jenis produksinya. Seperti itu. Ya. Jadi Mas Ridwan di sini kan isinya di bagian B1, B2, B3 ini apa namanya? Sesuai Bergantung NOP ya. dari knobnya ya. Kalau Iya, knobnya adalah 1 kan berarti logam, 2 itu Ya. apa? Non logam ya? Batu bara 2 itu non logam. non logam. Terus yang 3 Yaitu itu batuan. Ya, 4 batu bara. Oh iya, 4 baru batu bara. 4 batu bara. Ya, gitu. Nah, nanti ini kan kita mau ngambil data yang di sini nih, total pendapatan supaya masuk ke sini, supaya masuk ke di SPOP 2. Nah, jadi Oke rekan-rekan, iya. supaya nanti di sini isinya ini sesuai. Ini SPOP-nya harus ditentukan dulu nih bentuknya. Dia 124, 121, 122 atau 123 gitu. Betul. Kalau di sini diisinya 121, maka nanti SPOP 2-nya ini akan diisi dari data logam gitu. Oke. Ya. Kalau di sini 122 atau 123 berarti kan logam dan batuannya, non logam dan batuan ya. Itu nanti ngambilnya dari yang 3 ini. Ya. Tuh. Kalau 124 baru dari batu bara. Kira-kira Berarti gitu ya. nggak dihapus pun nggak masalah sebenarnya Pak ya? Nggak Ya, apa-apa. betul Mas, betul. Nggak dihapus nggak apa-apa. Oke. Jadi pada saat di-upload, pada saat diambil dari setor ke kita, yang kita ambil ya yang berkesesuaian. Nah, yang paling penting itu tadi kode NOP-nya jangan sampai salah. Ya. Dan betul. sesuai urutan ya. Tadi ya urutannya ya. Pengisiannya jangan dari belakang dulu, Ya, kalau bisa isinya dari depan. dari depan. Diurutkan. Oke, rekan-rekan ada lagi? Mas Bagus gimana? Udah cukup? Ya tadi untuk yang SPOP Oh lain ya, kalau warna yang orange ya. warna oranye itu Warna oranye ini warna orange yang di hutan, coba ya. Warna orange kan di beberapa formulir mungkin beda-beda ya. Kalau ketentuannya sih gini, kesepakatan kita memang yang warna orange itu harus diisi. Konteks harus diisi itu satu harus sesuai dengan formatnya. Pertama. Ya, jadi kalau misalnya tanggal karena di sini wajib diisi dan dia formatnya tanggal, maka harus diisi dengan format tanggal. Harus diisi dengan format tanggal. Entahlah kalau nanti kalau misalnya mau dibuat 1 Januari tahun 001 ya, yang penting tanggal isinya. Gitu ya. Nah, yang lain misalnya kayak nomor ini kalau misalnya nggak ada ya diisi aja kosong misalnya, diisi kosong gitu. Kalimat kosong atau tidak ada gitu ya. Itu aja sih ya misalnya untuk teks ya. Atau untuk yang misalnya ini ada luas beberapa ada yang rule kita aturannya nggak boleh 0 ya diisi angka 1 gitu. Tapi kita kemarin diskusi sama teman-teman penilai, Mas Ridwan dan teman-teman di kantor pusat, itu kita sudah identifikasi kemungkinan-kemungkinan yang memang ada di lapangan yang tidak diketahui, itu kita kemudian buat dia menjadi warna biru. Ya, kalau yang warna orange itu kayaknya kalau teman-teman kayak Mas Ridwan dan teman-teman, insya Allah bisa dijamin ada lah ya Mas. Kalaupun nggak ada, Iya, kayaknya. betul. Ya. Kita wajibkan jadinya. Ya. Karena nanti akan dimanfaatkan ke belakangnya, kegunaannya banyak gitu. Oke. Barangkali ada yang lain, monggo. Berarti harus diisi sesuai formatnya Pak ya. Misalkan dia kalimat harus dengan kalimat gitu ya. Ya. Misalkan angka berarti dengan angka gitu ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya berarti. Nah, yang A2, A3
kemudian A2 A3 ini sama ya. Artinya di sini tadi boleh tidak diisi karena memang ini boleh nggak ada datanya. Jadi kalau dibilang ini harus ada datanya, enggak gitu. Ini boleh nggak ada datanya. Walaupun ada oranye itu ya Mas ya. Ya walaupun ada orange, ini boleh nggak ada datanya. Jadi pada saat memang nggak ada datanya, hapus benar-benar sampai muncul seperti ini. Ya, oke. Tapi ketika memang isi, nah ceritanya kan boleh kosong, tapi boleh isi. Nah, ketika isi datanya, maka yang orange harus ada. Itu sebagai isian minimal di dalam satu tapel datanya. Oke. Sama yang di 2A A3 ini sama ya. Isinya seperti itu juga. Nah, knob ini sering terjadi kesalahan. Jadi kita memang di waktu ngisi di sini, saya kemarin juga baru lihat ternyata di petunjuk pengisian itu pakai tanda baca ya Mas Ridwan di per 19 itu. Ya mohon maaf kami silap di situ nggak teliti di pernya, sehingga kita waktu ngedefine struktur datanya itu kita mintanya diisi dengan angka 18 digit gitu, nggak ada titik, nggak ada strip gitu. Iya. Ya teman banyak dari wajah-wajah itu yang masih ngisinya kayak yang di per 19 di petunjuknya yang ada titik, ada strip gitu. Ya. Ini yang tidak sinkron. Nah berikutnya bagian ini. Di bagian ini juga sering yang bikin masalah yang uploadnya gagal. Jadi defaultnya pada saat download ini kosong semua nih. Ini nggak ada nih. Ini nggak ada kosong begini, ini kosong. Nah, kita untuk sekali lagi untuk isian yang ada pilihannya begini nih, ini harus diisi. Ya, karena kemarin berpikirnya kayaknya jenis tanah nggak mungkin nggak ada pilihan selain gambut atau mineral. Ya kalau nggak gambut ya mineral kan gitu. Ya terus kemudian nggak ada pilihan kontur tanah kalau nggak datar atau berbukit gitu. Ya, kalau nggak berbukit berarti datar. Kalau ada pilihan lain mungkin ada pilihan lain. Jadi ini nggak boleh ditinggalkan kosong seperti ini. Ya, ini harus diisi. Ya, yang ada pilihan-pilihan seperti ini harus diisi. Dan kebetulan di sini tidak ada pilihan kayak yang di lampiran tadi ada strip gitu. Kalau di lampiran tadi ada strip, ada ada strip, kemudian ada X gitu ya. Nah, kalau di sini isinya ada pilihan di sini. Nah, di sini juga kalau untuk areal yang dikenakan PBB yang selain tadi di dalam tabular, kalau memang nggak ada, diisi dengan angka 0. Ini boleh angka 0. Jangan dibiarkan kosong juga. Ini banyak yang dibiarkan kosong sehingga menyebabkan error pada saat upload. Yes. Oke, ini sama ya, pokoknya yang isinya sel pilihan begitu. Nah, ini kalau tidak salah juga ada isinya awalnya ya. Pada saat kita download itu bagian ini sudah ada isinya satu. Ya, ceritanya sama seperti tadi. Nah, jadi kalau misalnya mau diubah langsung aja tinggal diubah di sel itu, terus kemudian ditambahkan untuk menambahkan data yang baru. Ya. Ini kalau nggak salah data hasil hutan kayu itu boleh nggak ada datanya. Ya Mas ceritanya boleh ya kosong ya. Ya. Boleh kosong tapi kalau ada datanya maka ke kolomnya ini kelima-limanya harus diisi. Oke. Untuk yang tabular itu rule-nya seperti itu rule-nya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan data bangunan. Ini data bangunan juga paling sering bermasalah. Mas, sorry Mas, ini balik ke depan dikit. Ya. Mas Umar Faruk nanya nih, ketika diklik generate XML, knob NPWP kadang tidak terikut. Kenapa ya? Pada saat generate XML, knob NPWP-nya nggak terikut masuk. Gitu ya Mas Umar Faruk ya? Yang lain ikut. Data yang lainnya ikut. Ya, Mas. betul Mas. Kayak gitu. Oh. Jadi kalau waktu kita WP-nya generate XML, kadang kan di XML-nya itu NPWP-nya masih tetap 0 atau knob-nya ada yang 0 kayak gitu kadang. Coba Mas nanti dipastikannya gini caranya.
kalau misalnya ini diubah, misalnya 0002, kemudian Ya. tombol tab di keyboardnya di tab aja, nanti di sini berubah nggak? Di header 2A misalnya ini akan berubah nggak ngikutin yang diisi tadi di depan? Ya, diisi apa namanya? Di sini kalau bisa diisi aja, jangan copy paste dari sebelah. Kalau misalnya kadang-kadang suka ada yang isinya dari notepad gini, notepad sini, ini misalnya di copy, ini copy, kemudian ini di paste, sorry di sini di paste. Nah ini kadang-kadang suka bermasalah itu. Jadi mendingan suruh ngetik aja. Nanti eventnya itu biasanya setelah di eventnya kita pasang memang pada saat dia berpindah dari sel itu akan ngisi untuk header di lampiran 2-nya dan juga ngisi di lampiran 7-nya supaya sama dengan yang di depan tadi. Nah kalau ini kebentuk, insya Allah nanti pada saat di-generate juga ada. Nah kalau nggak ada, berarti itu ada masalah di strukturnya ya Mas Totri ya. Berarti korup di strukturnya Mas ya. Ya bisa jadi SSD-nya nggak keikut pas download. Nggak ikut ya. Nah kalau kayak gitu berarti diminta download lagi. Ya. Ya. Jadi mungkin triknya tadi kan saya kasih buat XML dulu untuk ngecek apakah dia nge-generate atau enggak ya. Yang kedua mungkin yang selanjutnya mungkin untuk memastikan diisi aja dulu knob sama NPWP-nya. Ya, knob sama NPWP-nya pada saat di generate itu kebentuk atau enggak datanya. Ya. Jadi sebelum terlanjur ngisi banyak yang di bagian sini apalagi data bangunan misalnya bangunannya ada 100 bangunan kemudian repot nanti kalau misalnya sudah sampai seperti itu. Gitu Mas ya, Mas Faruk. Ya Mas, makasih Mas. Yeah. Nah di bangunan ini, bangunan yang paling sering bermasalah juga. Di bangunan itu yang pertama warna orange tetap jelas ya, sama ya, tetap harus diisi ya warna orange dan berdasarkan dari pilihan yang disediakan. Terus yang kemudian yang sering kelupaan itu kalau JPB-nya itu adalah bengkel, kemudian pabrik, ya, bengkel, gudang, pabrik, jangan lupa di bagian ujung di sini nih untuk isian pabrik, bengkel, gudang itu minimal 2 kolom ini harus diisi. Tinggi kolom dan lebar bentang. Keliling dinding nggak diisi nggak apa-apa. Lintas mezanin nggak diisi nggak apa-apa. Yang penting 2 kolom ini wajib diisi. Harus ada isinya. Ya. Ini untuk yang JBB 1. Ya. Terus kalau yang di JBB 1 kemungkinan itu. Nah, yang sering banget kena itu di JBB 2 malahan. Yang kelompok 2, bangunan kelompok 2. Bangunan kelompok 2 itu yang sering terjadi kesalahan input adalah untuk bangunan-bangunan yang selain cerobong, konveyor, jaringan pipa, silo, dan tangki. Ya. Jadi di CBB ini kan ada macam-macam ya. Kalau dia adalah cerobong, kan dia memang sudah dibuatin kolom sendiri nih, cerobong. Di sini diisi nih data cerobongnya. Tapi kayaknya kalau ini nggak semua wajib diisi kok ini. Seingat saya tinggi sama diameternya yang wajib diisi. Ya. Terus bagian luasnya diisi. Terus kemudian kalau ada bangunan jaringan pipa, maka di sini kan punya kolom sendiri. Jaringan pipa. Ya, jaringan pipa punya kolom sendiri. Cuman yang sering salah adalah ketika bangunannya adalah pipa. Ini 17. Bangunan pipa ini bukan kelompok jaringan pipa. Ya. Bangunan pipa itu bukan kelompok jaringan pipa. Sehingga ketika di depan ini milihnya bangunannya pipa, di kolom ini
harus diisi. Kolom 32, 33, 34, 35, 36, salah satu dari mereka harus terisi. Kalau nggak terisi pasti ditolak. Itu. Yang paling sering terjadi kesalahan inputnya di dalam double bangunan seperti itu. Nah, ini untuk bentuk filenya ya. Nah, saya akan coba praktekkan untuk upload ya. Saya akan coba untuk upload. Satu hal memang harus kita kerjakan dulu adalah memastikan Excel itu menghasilkan file XML. Kalau sudah menghasilkan file XML, baru kemudian kita cek apakah uploadnya berhasil atau enggak. Nah, ini saya coba lihat di dashboard saya, hutan alam Tadi hutan apa ya Mas? Lupa. Hutan alam ya. Hutan alam ini kebetulan terakhir adalah 6. Jadi di sini kebetulan 7. Oke. Saya buat. Kemudian saya akan angkut. Saya harus remote ke tempat lain. Kok nggak nimpa? Maaf. Ya, saya timpa di sini. Nah, jadi saya punya waduh, hilang lagi. Ya. Oke. Saya akan lapor di sini, kemudian hutan alam. Kemudian saya akan pilih filenya. Ini tadi yang barusan saya copy, 1411 ya. Nah, ini kan saya yakin teman-teman udah paham ya. Atau mungkin saya ulang lagi aja, bahwa di sini nih harus disesuaikan antara di Excel atau di XML dengan yang kita pilih di sini. Jadi kalau di Excel tadi kita milihnya seperti ini kan ngomongnya berarti tidak ada surat pernyataan ya, strip, nggak ada surat pernyataan. Berarti di sini nih tidak diconteng. Di bagian surat pernyataan dibiarkan seperti ini kosong, sehingga empat-empatnya ini menjadi wajib diisi. Nah, ini kalau misalnya saya pilih file PDF-nya. Ya, seperti empat-empatnya. Nah, kalau sudah sama dengan Excel-nya, kita submit. Nah, ini JBB Bengkel Gudang. Oke, tadi saya sempat mengubah JBB-nya. Saya klik lagi ya. Di sini ada kesalahan. JBB Bengkel Gudang Pabrik wajib mengisi data lebar bentang dan tinggi kolom. Jadi tadi saya di bagian L7A, ya L7A itu di bagian sini saya ada pabrik nih, ada pabrik. Tapi di kolom sini lebar tinggi kolom dan lebar bentang saya kosongin. Ya, ini harus diisi. Misalnya di sini tinggi kolomnya adalah 4. Kemudian di sini lebarnya 3 gitu ya.
Kemudian kita generate lagi. Terus kita lihat sini, kita copy 214. Saya replace. Kita balik lagi ke sini. Dalam, kita pilih file XML-nya. Submit. Wow, JBB cerobong conveyor pipa wajib mengisi data yang sesuai. Oke, berarti JBB cerobong conveyor ini ada di L7B, ya, ada di L7B. Tadi ngisi apa di L7B? Oh, di sini saya ngisi cerobong, tapi saya nggak ngisi data di cerobongnya. 12, misalnya diameternya 2, bentuknya pipa tunggal, misalnya. Ini berarti nggak usah diisi. Oke, kita generate lagi. Loh, kok sini lagi? Hapus, saya balik lagi ke sini, submit. Ya, ini berarti proses uploadnya atau validasi struktur filenya, struktur datanya, dan validasi beberapa rule bisnisnya itu sudah selesai. Ini berarti ready untuk di submit, untuk di menunggu kode token baik melalui email ataupun SMS atau pakai mobile authenticator. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah mending ya. Meskipun nanti bisa jadi pada saat upload juga ada masalah karena memang proses submit bisa jadi pada saat proses submit itu juga ada masalah karena memang di proses submit itu kita mindahin data yang tadinya dalam format XML ke dalam format tabular sebagaimana struktur di data SIDJP 9 yang ada yang sudah duluan ada gitu. Jadi harus kita convert ke sana. Itu kadang-kadang kemarin memang ada beberapa yang masih belum kompatibel. Ada beberapa kolom yang nggak berkesesuaian. Misalnya di dalam tabelnya itu ternyata dia hanya boleh 50 karakter, ternyata dari XML-nya bisa lebih dari 50 karakter. Nah, itu akhirnya menjadi masalah. Oke. Nah, itu proses untuk membuat XML dan upload. Nah, mungkin ini. Kadang saya pada saat dikirimin teman-teman untuk melihat data XML, ya, melihat data XML yang dikirimkan, karena kan pada saat upload itu ada pesan hubungi administrator, itu sebenarnya kesalahannya masih ada yang undefined, ya, undefined, dan kalau misalnya kita keluarin message-nya panjang banget nanti bikin pusing malahan. Jadi memang kita keluarkan pesan seperti itu, ya, pesan hubungi administrator. Masalahnya salah satunya karena handle data-data yang tidak sesuai dengan list of value yang tersedia itu. Nah, kalau ada masalah seperti itu memang satu-satunya cara memang harus kita cek lagi sehingga kita biasanya minta file XML ya, teman-teman itu. Contoh boleh dikirimkan file XML-nya. Nah, yang kadang juga terjadi pada saat kita terima file XML, kita coba, itu nggak masalah. Ya, jadi pada saat kita coba XML-nya,
upload ini nggak masalah. Kami menduga kami masih menduga ini, terus terang kami juga masih belum 100% firm apakah sebenarnya penyebab dari masalah itu. Cuman ada beberapa case-case yang kemudian kita bisa identifikasi kemungkinan masalahnya. Nah, barangkali mungkin nanti bisa jadi salah satu salah satu cara untuk ngecek lagi. Bisa begini, misalnya pada saat upload itu menemukan kesalahan kayak tadi, coba di bagian SPOP-nya itu cukup melampirkan surat pernyataan. Jadi karena kadang-kadang saya ngelihatnya mungkin beban server pada saat menerima file yang banyak, ya file yang besar-besar, itu yang kemudian membuat dia merespon tidak wajar, ya. Jadi pada saat masukin misalnya hutan alam, kemudian di sini tadinya misalnya pilih begini, XML-nya tadi kan aslinya di Excel nggak ada surat pernyataan ya. Semua dokumen punya gitu ya, semua dokumen punya. Nah, coba nanti kalau misalnya menemukan kendala seperti itu, dicoba dulu lah ya. Barangkali bisa jadi ini trial and error gitu. Di Excel-nya nanti disesuaikan, diubah ini menjadi strip. Ini menjadi strip, ini menjadi strip, ya. Terus kemudian surat pernyataannya menjadi silang. Nah, dengan begini berarti nanti yang diupload itu hanya XML dan surat pernyataan yang satu lembar aja kemungkinan, ya satu lembar PDF. Jadi dia ukurannya kemungkinan sangat kecil. Nah, kita generate XML-nya, kemudian kita generate begini. Maka nanti kan di XML itu nanti isinya berubah jadi seperti ini. Nah, jadi strip, surat pernyataannya silang. Nah, nanti pada saat upload itu hanya surat pernyataan aja yang diupload. Jadi misalnya saya copy di sini. Ya. Kemudian saya upload nih surat pernyataan. Ini saya hapus dulu, tadi belum diganti. Nah, begini. Nah, kalau dengan diubah hanya mengupload surat pernyataan saja, kemudian disubmit masih terkendala, masih muncul error yang tadi hubungi administrator gitu, kemungkinan memang di kontennya. Kemungkinan memang besar di kontennya, di XML-nya itu yang bermasalah. Nah, berarti harus dibenerin lagi di Excel-nya. Kalau misalnya itu ternyata nggak masalah, bisa gitu. Ini jangan buru-buru bilang aja jangan buru-buru di submit. Kita bisa batalin lagi kan ya. Bisa batalin dulu gitu. Kemudian nanti diulang, dibuat lagi XML-nya untuk disesuaikan dengan dokumen yang dipunya. Mungkin 1 atau 2 dulu lah gitu. Jadi kayak dicoba-coba dulu aja gitu. Nah itu kira-kira tips yang bisa saya bagi untuk proses upload seperti itu. Mungkin itu Mas Ridwan. Sementara. Nah itu ya. Terima kasih Mas Azinar udah panjang lebar ini, pasti udah capek banget nih. Ya, saya minum dulu boleh Mas. Saya mengurangi volume dulu nih. baru kerasa ini agak kering-kering gimana gitu. Mas terima kasih ya, ini udah nyampe Mas. Oh iya. Ini udah hampir 1,5 jam ya. Hampir 1,5 jam kita diskusi. Ini ada Mas Azinar, Mas Otri. Pertanyaannya sudah banyak, tapi tolong dicatat tadi beberapa poin pentingnya. Ada cara-cara pengecekan yang bisa kita lakukan sendiri. Sebelum nanti ditanyakan, dieskalasi ke kantor pusat, misalnya nanti ditanyakan melalui saya atau saya forwardkan ke Mas Azinar gitu kan. Intinya adalah bagaimana cara kita mengetahui si WP ini sudah memahami cara pengisian, step-stepnya tadi sudah benar, terus datanya sudah benar, termasuk nanti kelengkapannya. Karena bisa jadi kelengkapan ini yang jadi masalah, misalnya tadi surat pernyataan atau
centang-centang semua, ternyata yang diupload enggak. Atau sebaliknya sudah tidak sesuai. Jadi tadi 3 dicentang, surat pernyataan tidak dicentang tapi diupload seperti itu. Tolong dipastikan hal-hal teknis seperti itu sebelum, kalau memang benar-benar masih terkendala, dieskalasi ke level di atasnya. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Ini yang bisa saya jawab dulu, baru nanti jatahnya Mas Azinar lagi nih. Untuk formula baku perhitungan luas, ya gimana Mas? Ya, kayaknya jadi ini kesannya jadi formal banget, Mas. Ini kan tidak kita tadi judulnya kita ngobrol aja kan ya, sambil ngabuburit gitu. Ya karena narsumnya udah ngelak ya. Gak Kita apa-apa, bantu lah. aman. ini di belakang saya sudah siap nih Mas Fatah, kalau misalnya dari ISPOP-nya tidak ada yang dari ISPOP misalnya. Waduh, udah bisa ini pertanyaan STP, terkait SIDJP. Ya, STP tadi, SIDJP9, FDM segala macam, Mas Fatah udah siap nih. Tuh. Siap ya Pak Fatah ya? Sip. Pak, yang di kantor berapa orang nih? 3 orang ya Pak? Wah, udah ditanyain loh. Mau ada apa ini? Mau dikirim apa Mbak? Waduh. Masih ada nasi bakar nih Pak. Nah, wis cocok bungkus. Lantai berapa Pak? Biar dikirim sekarang Pak. Lantai 8. Lantai 8. Dikirim 10 juga nggak apa-apa Mbak. Ya, saya kirim 3 ya. 4 Mbak, 4. Oke, 5. siap. 5. Oke. Mas, ada pertanyaan nih Mas. Siap sahur malah. Video YouTube Hutan dan Minerba rencana akan dibuat apa enggak ya? Dibuat. Sudah. Nah, Tinggal. Oh, sudah ya? Ya, tinggal diupload. Ya. Silakan Mas. Nanti perlu edit dulu. Kalau bisa biar segera diberikan ke WP-nya nih. Siap, nggih. Nah, kemudian formula baku perhitungan luas bangunan seperti pipa, sumur, cerobong, ada petunjuknya SE35 ya. Nanti ini diskusi penilai aja ya. Ini untuk formula baku perhitungan luas. Kemudian untuk ini ada dari Rino Arlan. Kalau WP sudah ngisi kolom berdasar drop list, tapi muncul errornya adalah enumeration. Gimana tuh Mas? Ya, kemarin ada contohnya itu yang bangunan tanaman lainnya kalau tidak salah ya. Jadi drop down list tersedia itu untuk jenis tanaman, dipilihnya tanaman lainnya, tapi pada saat diupload keluar enumeration itu. Ya, kemarin kita identifikasi itu, Mas Otri mungkin bisa cerita. Kemarin akhirnya diapain Mas? Oh iya, Mas. Jadi enumeration itu bisa kejadian karena kalau dugaan saya itu karena WP-nya apakah dia copy paste dari yang atas, jadi dia nggak ngebaca dari hasil drop down list. Jadi harusnya setiap pilihan itu kan dia ada pilihannya tuh, nggak di copy paste harusnya, karena takutnya begitu di copy paste dia nggak ngebaca dari enumeration, makanya error yang kena itu di enumeration itu. Harusnya kan di setiap field itu kan dipilih drop down listnya tanaman lainnya. Nah, harusnya itu milihnya itu satu-satu, bukan copy paste dari atas ke bawah gitu. Oke, jadi untuk drop down listnya itu dipilih satu-satu ya, jangan langsung copy paste aja semua atasnya tanaman lain, bawahnya langsung di copy semua tanaman lain gitu. Tetap ya, dipilih takutnya satu-satu. nggak keikut di enumeration-nya Mas. Oke, siap. Sebenarnya bisa sih Mas Otri, sebenarnya masih bisa sih. Ya, sebenarnya bisa Mas, cuman ada beberapa anomali yang kejadian sih kayak gitu. Ya. Prinsipnya sebenarnya bisa Mas Ridwan, copy paste tadi ya dari atas. Misalnya kita bikin 5 karena sama nih, kita bikin barisnya langsung 10, di copy paste ke 9 baris sisanya.
Ya, cuman ya nanti uji petik aja lah di masing-masing itu diklik. Ya, gitu. anomali memang itu. Oke, siap. Tapi kalau namanya udah sama Mas ya, Mas Satri ya. Sama. Antara yang di lainnya itu, karena dulu pernah kita lain-lain itu Oh pakai iya, strip. di CPP ya. Ada yang pakai strip, sementara pas kita compare di sistem itu sumber yang dipakai untuk ngecek nggak pakai strip. Nah itu. Oh. Nanti kita cek Mas, itu yang kalau yang tanaman ya. Kemarin sih XSD-nya udah tak cek sama Mas, sama dengan yang Persis ya. Persis. Oke. Baik spasinya atau ininya. Saya malah punya dugaannya sebegini itu kejadiannya. Bisa jadi begini Mas. Nah, saya tak share ya. Oke. Jadi kadangkala begini, ini berlaku untuk yang kalau ada pilihan apa namanya? Hutan tanaman ya, Mas. Oh, hutan tanamannya. Ini hutan alam ya. Baik. Nah, contohnya ini aja ya. Ini contohnya ya ini aja. Wait. Kalau areal produktif kan boleh kosong ya. Ini kejadiannya sebenarnya sama dengan data-data yang tabular. Tabular yang kayak depan tadi yang saya ceritakan di yang hutan alam ya. Prinsipnya di bagian ini B1 areal produktif itu boleh nggak ada. Kalau yang nggak boleh nggak ada yang mana ya? Ini hutan tanaman boleh nggak ada Mas ya? Mas Ridwan. Sorry Mas. Boleh kosong nggak ya? Boleh nggak punya tanaman kan ya? Boleh. Persiapan kan ya, contohnya ya. Iya, nah, bisa. Ya, jadi areal produktif ini kan boleh tidak ada datanya, boleh kosong gitu ya. Nah, kadang-kadang WP itu ada yang begini nih, ngisi begini, kemudian tadi hapusnya pakai delete aja nih di keyboard. Ya, sehingga di sini ini sebenarnya kalau kita generate code ini ya di generate file XML begini, nanti akan ada datanya. Contoh di sini tanaman tadi di 210. Ya, saya cek di data tanaman. Nah, di data tanaman ini areal produktifnya ada ya, jadi terbentuk nih selnya datanya. Cuman di sini jadi kosong-kosong nih, nggak ada. Nah, di dalam aturan main sistem kita ada beberapa data itu yang kita ngeceknya by pilihan yang ada drop down list. Contohnya apa? Kontur tanah. Ya, kontur tanah itu akan kita cek pilihan yang boleh diisi dari kontur tanah itu adalah misalnya 1 datar, 2 berbukit. Nah, ketika ini ada datanya seperti ini, isinya kosong, itu nggak akan masuk ke datar ataupun berbukit. Nah, itu biasanya akan muncul error kayak gitu tadi. Ya, ini saya contohin aja ya. Ini saya kosong begini, tak save, terus saya submit ya, saya upload. Ini kemudian saya upload, harus di copy dulu. Jadi scope-nya ada semua. Oke, saya akan masukin hutan tanaman. Ya, kemudian saya pilih filenya hutan tanaman tadi di 210.2. Kemudian di sini ada semua. Wah, melambat nih. PC saya melambat, mohon maaf. Terima aja.
Oh ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Marni. Udah nyampe. Mantep, langsung sampai. Ekspres. Si cepat, Ya. ekspres. Aduh, ini jadi lambat nih. Ya, jadi Sama-sama, Pak. ya, jadi masalahnya adalah ketika dikirimkan dengan format data yang seperti ini. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ini apa ya? Jadi kebentur dengan rule-nya tadi nih. Kok ditaruh di sini? Ya. Jadi kembali lagi saran saya ketika misalnya ada isian yang kosong harus dihabiskan dengan tombol hapus. Termasuk ini kalau misalnya ada kelebihan data, misalnya ada ngisi, ini memang tadi ada isinya gitu di sini, kemudian tambah, pastikan memang di ujungnya di sini juga diisi. Kadang ada yang ini di copy dari atasnya tapi ini paling bawah nggak terisi gitu ya. Atau bisa jadi bagian ini di del kosong. Nah, ada yang nggak diisi nih, bagian sini nggak diisi, atau bagian sini bagian ini kosong nggak diisi. Nah, ini biasanya akan terkena error yang tadi enumeration itu. Karena harusnya di satu tapel data ini diisi dengan pilihan yang tersedia, datar atau berbukit, nggak boleh dibiarkan kosong. Nah, ini juga sering terjadi untuk yang data tabular. Ini tadi masih lambat, Mas. Mohon maaf. Oke, Mas, siap. Ya. Jadi dapat poinnya ya, rekan-rekan ya. Nah, ini lanjut ya, biar rada cepat. Ini ada pertanyaan. Tertulis lampiran maksimalnya 20 mega untuk semua file lampiran. Nah, jadi sebenarnya ketika error hubungi administrator, kemungkinan tadi karena masalah terlalu besar lampirannya, batas maksimalnya harusnya berapa? Iya. Secara teori dan rembukan dulu 20 mega. Ya. In total dari semua yang dilampirkan. Tapi kita memang belum pernah menguji secara empirik gitu dari server itu apakah sebenarnya mampu untuk menerima file yang besar yang kemarin yang dilampirkan itu, termasuk di dalamnya memproses untuk melakukan validasi. Nah, kami sih masih menaruh curiga kemungkinan ada di bagian situ juga untuk salah satu penyebabnya, karena berapa yang tadi dibilang Mas Otri yang anomali itu ada contoh-contoh XML yang dikirimkan itu pada saat kita eksekusi di sini nggak masalah itu secara isinya. Ya, Oke. jadi intinya mungkin jangan di fullin ke 20 mega deh. Saya juga nggak yakin kalau 10 mega pun running well gitu. Ya, betul. Bukan masalah mampu nyimpennya, tapi pada saat streamnya itu yang bermasalah kayaknya. Beberapa kasus kemarin kita coba gitu, Mas. Emang begitu dikecilin ya udah baru masuk dia. Kalau enggak dia kayak putus-putus mungkin ya datanya. Betul. Jadi ada di dua sisi itu, Mas. Bisa dari sisi kliennya, dari WP, PC-nya WP yang mungkin jaringannya nggak stabil. Kan kalau stream putus itu kan bisa problem kan di situ kan. Atau di sisi server kita yang memang kapasitinya nggak cukup untuk itu. Terus terang saya sampai saat ini untuk server production saya nggak punya akses, jadi nggak bisa secara pasti juga untuk menyampaikan ini benar apakah server kita nggak mampu atau nggak mampu. Itu Mas. Untuk miner batu bumi yang tidak ada produksi, bagaimana pengisian data rincian produksi? Apakah ada drop down listnya atau dipilih strip semua atau dikosongi aja? Tadi dihapus semua ya Mas ya? Ya. Untuk yang tidak ada produksi harus dipastikan benar-benar hapus. Ya. Row-nya seluruh row. Kemudian, nah ini Mas Zainul nih pertanyaan. Untuk subsektor jaringan pipa dan fasilitas, nama JPB bangunan tidak ada drop down listnya. Jadi bukan merupakan pilihan.
WP bebas isi penamaan bangunan. Apakah seperti itu? Ya, seperti itu ya Mas ya. Ya. Kalau yang penamaan bangunan sektor lain kayaknya kita bebaskan memang. Nggak ada JPB khusus. Mohon diulang cara hapus baris yang nggak terpakai. Tadi dipastikan hapus barisnya, diklik sampai hapusnya sampai keluar notifikasi bahwa ini sudah tidak ada baris lagi gitu. Nanti bisa dilihat di ini di rekaman Zoom ini, nanti kita upload juga. Diulang lagi bisa. Barusan WP bilang kalau file XML nggak terbentuk. Ya itu beberapa kondisi kemungkinan karena kalau nggak terbentuk gimana Mas? Kalau nggak terbentuk itu kemungkinan dia korup tuh Mas. File downloadnya atau file yang dia peroleh itu korup, sehingga struktur data yang kita embedkan di dalam Excel itu nggak terangkut. Ya. Nah, Oke, dipastikan download lagi ya. Ya. Dipastikan download ulang, langsung baru diisi. Langsung dan jangan tes dulu aja, di-save as. dites dulu, dia bisa nge-generate file atau enggak sebelum ngisi. Jadi Oke. sebelum capek itu biar dipastiin dulu ini running well dulu programnya. Oke. Itu ya diperhatikan, termasuk tadi yang makrosnya di enable dulu, dipastikan tadi di headernya bisa ada knobnya atau enggak gitu, yang tadi. Oke, kalau gagal upload terus kemungkinan kenapa ya? Format penamaan file sudah sesuai format. Ini masih banyak kemungkinan ya, Mas Azinar ya, kalau gagal upload. Tadi tolong dicermati beberapa kondisi yang bisa menyebabkan gagal upload. Bisa dari sisi attachment-nya, filenya, atau dari sisi pengisiannya. Oke, nanti harus didetailkan lagi. Itu beberapa pertanyaan. Nah, ada lagi nih satu. Swap hutan alam, setelah notif welcome, muncul notif dengan keterangan Excel was able to open the file by repairing or removing the unreadable content. Oh, berarti ini korup kali ya? Iya. Ya, download ulang. Ya, download ulang atau ganti tempat lain. Ganti Excel, ya. Ganti di PC atau laptop lain. Iya. Gitu ya. Ada lagi silakan. Biar cepat aja nih. Halo, izin Mas, mau tanya. Ya, Mas Sugeng, ini jauh banget ini. Dari ujung Indonesia. Monggo Mas Sugeng. Ini Sudah Mas. sahur itu Mas? Belum Mas. Ini kalau yang di L7 header itu kan ada jumlah bangunan Mas. Oh ya. Nah, jumlah bangunan itu apakah dia otomatis mengisi dari L7A dan L7B yang di atasnya itu Mas? Tadinya mau buat begitu, cuman kayaknya ciwit apa? Ketinggalan itu Mas. Ya. Oh, berarti kalau misalkan yang di L7 header yang di jumlah bangunannya itu kosong nggak masalah ya Mas? Nggak masalah. Nggak masalah. Oh gitu. Sama ini Mas, untuk yang di tadi ada WP tanya dia tidak ada produksi, tetapi dia nggak bisa upload XML-nya. Setelah dilihat itu ada di baris ke-50-nya itu ada error. Padahal di baris ke-50-nya itu di spop induknya di total pendapatan Mas. Itu kenapa ya Mas ya? Padahal di total pendapatan itu kan nggak bisa diedit Mas, karena filenya kan berbentuk abu-abu itu Mas. Iya. Ini spop apa ya? Di spop apa Mas? Berarti di spop minerba tubuh bumi. Minerba tubuh bumi. Ya. Errornya di baris ke-50, di baris ke-50-nya itu total pendapatan. Total pendapatan. Isinya apa? Strip. Isinya kosongan Mas. Kosongan. Tapi di keterangannya itu desimalnya kenapa gitu Mas tadi? Oh iya. Mas Otri, itu defaultnya kalau nggak ada berarti nggak ada penghasilan ya? Iya. Nggak ada pendapatan ya? Iya. Di kolom itunya produksinya udah sampai habis belum? Klik habis belum Mas? Kira-kira? Sudah kosong. Sudah saya suruh juga di kolom pendapatan. Itu kan ada total pendapatan kotornya Mas. Nanti kan nge-link ke situnya kan Mas. Total pendapatan. Nah itu sudah saya suruh klik hapus. Oh, Mas Otri, mungkin nanti dipastiin ya, itu pada saat memang nggak ada pendapatan di spop 2 itu nge-generate 0 atau strip ya? Oh ya, siap Mas. Atau nggak nge-generate apa-apa? Kalau nggak nge-generate apa-apa, mungkin malah kena di situ masalahnya ya. Iya. Ya nanti Mas kita cek Mas ya. Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Mas.
Iya, sami-sami. Oke, ada lagi? Ini Mas. Ya, Mas Dwisa dari Sanggau. Yang Sebelum tadi dari Muara Teweh. ya, yang saya sampaikan tadi Mas. Jadi yang ini untuk kebun, masih untuk kebun. Jadi yang pesannya itu upload gagal, hubungi administrator. Yang sudah saya lasiskan sampai sekarang belum ada ini jawabannya Mas. Belum ada jawabannya. Iya, yang saya sudah japri ke Pak Fatah ya. Oh, Katanya, japri Pak Fatah. Pak iya, Fatah. japri Oh, Pak Fatah. udah. Katanya nggak bisa cek log servernya ya. Jadi harus dilasis. Bisa dibantu nggak Mas? Itu di lasis itu kok bisa lama itu. Ya. Gimana? Atau mau saya kirim file XML-nya di sini, di chat? Nanti dijapri ke saya atau Mas Otri, Mas. Atau nanti tak mintaan ke Mas Pak Fatah aja. lagi ya. Masih filenya masih Pak? Oh, enggak. Kalau saya cek sih sudah sesuai pengisian semuanya. Saya ulangi download WP-nya sampai datang saya pandu. Itu pembetulan atau normal, Mas? Normal. Oh, normal. NPWP-nya 701, tapi KPP-nya NOP-nya 705, apa karena itu begitu? Tapi enggak. Sepanjang didaftarkan oleh teman-teman di SIDCP 9 sebagai pasangan NOP NPWP itu enggak masalah. Enggak masalah ya. Ya. Sebelumnya sempat didaftarkannya yang 705001. Terus kemudian dilakukan perubahan 701000 karena udah pindah domisili alamatnya. Oh gitu, karena ada proses pindah juga. Iya, apa karena itu juga? Itu yang masih tanda tanya ini sampai sekarang. Oke, nanti kita coba tanya ke Lasis juga. Tapi nanti kalau ini Mas bisa kirimkan file XML-nya ke saya atau Mas Otri, Japri nggak apa-apa. Oke. Nanti kita cek. Ya. Mas Asinar ya, saya kirim SPOP sama XML-nya. Ya. XML-nya aja, Excel-nya nggak usah. Oh ya. Nah. Baik Mas, terima kasih Mas. Iya Mas. Ya, ada lagi 2 penanya lagi ya. Habis itu udahlah, capek. Mas izin tanya lagi. Capek moderatori. Izin tanya lagi. Monggo. Ya Mbak Tika, monggo Mbak Tika. Kan tadi yang file XML-nya nggak terbentuk kan, kemungkinan kan terjadi korup, terus download lagi kan. Iya. Nah, terus di itunya pembetulannya itu berarti diisi pembetulan tetap ke 0 gitu ya? Diisi 0 atau sama gitu ya. Oke. Tetap mulai dari 0. Gitu jadi ya. angka pembetulan itu ngikutnya adalah dari submit. Ya, kalau misalnya sudah pernah submit kayak SPT kita, kalau SPT e-filing ya. Jadi kalau sudah pernah submit normal, berikutnya nanti kalau mau submit lagi berarti 1 gitu. Oke. Matunun. Sami-sami. Ada lagi? Ini mohon maaf ya, keterbatasan ini special edition ini. Tadi mentok 100, room-nya cuma bisa diisi 100 peserta, jadi banyak yang nggak bisa masuk. Oh gitu. Oh sebenarnya masih ada yang mau masuk ya? Kayaknya tadi gitu. Luar biasa. Saya juga baru tahu. Ternyata cuma 100. Alhamdulillah sih kita dadakan spontan teman-teman bisa hadir di sini. Semoga ini bisa membantu memfasilitasi ya. Siap. Oke, silakan. Ada lagi? Mas nanya DJP online belum Mas? Monggo Mas. Oh. Enggak, kemarin ada WP UTAN ini untuk login ke DJP online itu nggak bisa, ada error. Errornya apa Mas? Kemarin nggak bisa masuk, terus kita coba pakai intranet. Intranet dia kan di kantor. Intranet bisa masuk, cuma kan di intranet itu nggak bisa munculkan menu ISPOP. Ya. Nah ya, pakai internet nggak bisa. Nah itu kemarin udah kita lasiskan sih. Oh gitu ya. Kalau itu lasiskan aja dulu Mas. Tunggu aja berarti. Tapi biasanya kalau ada yang nggak bisa login ke ISPOP itu biasanya karena lupa belum diaktifkan itu di profil ya. Fitur ISPOP-nya itu belum masuk. Ya kan kemarin mau ngaktifkan, cuma kan kita pakai intranet itu nggak muncul itu, nggak muncul menu ISPOP itu. Oh, aktivasinya di intranet, yang versi intranet
DJP Iya, online intranet. iya, karena kemarin kan bisa login tapi lewat intranet. Kalau internet kan nggak bisa. Nah, cuma bisa login lewat intranet tapi nggak bisa ngubah ISPOP itu. Oh gitu. Iya, itu makanya kemarin. Kalau ke e-filing bisa nggak dia? Atau ke DJP Karena- online? Oh, kalau djponline.pajak.go.id itu bisa nggak? mau kemarin sih bisa loginnya tuh pakai intranet. Kalau internet sama sekali nggak bisa masuk. Oh gitu. Kalau kayaknya harusnya kalau bisa masuk dari sana juga harusnya bisa masuk dari tempat lain. Itu kan cuman jaringan aja ya sudahnya. Nah itu makanya kurang paham juga. Iya. Ya. Baik Mas, mungkin dicoba dari PC lain Mas, mungkin ada case-nya orang lain mungkin ya. Kemarin udah coba PC lain juga sih. Pakai NPWP yang lain bisa kan? Berarti kan bukan ada gangguan dari digital online-nya. Iya. Nah ini pakai NPWP-nya WP itu nggak bisa, nggak bisa masuk. Oke, pakai NPWP. Ya. Ya, bener tuh. Berarti bener Mas Ilasis itu. Kadang-kadang suka ada yang nyangkut di sessionnya, ada yang belum lepas tuh. Mungkin dia nggak logout kemarin dan nggak tereksekusi logoutnya oleh sistem. Jadi pada saat dia mau masuk, seolah-olah dia sudah pernah ada di dalamnya. Oke, ada lagi? Satu lagi. Halo. Monggo. Ya, silakan. Monggo, Pak. Izin, Pak. Monggo, Pak. Ya, itu kalau terkait WP yang baru didaftarkan itu nggak terlalu masalah ya? Maksudnya daftarkan baru itu gimana, Pak? Baru dimasukkan ke dalam sistem. NPWP baru? Nopnya baru. Nop baru dan NPWP baru. Nopnya lama sih. Nopnya lama tapi baru didaftarkan di sistem SDJP 9. Nggak masalah harusnya. Nggak masalah ya. Jadi dasar kita memang dari yang didaftarkan itu, dasar untuk availability, untuk apakah bisa lapor ISPOP atau enggak dari situ. Kalau nggak didaftarin di situ ya nggak bisa. Mau NPWP dan NOP lama maupun yang baru, kalau nggak dimasukin situ nggak bisa. Nah, jadi gimana Mas? Karena saya cek ininya sudah oke, sudah secara isian juga saya sudah coba juga berulang-ulang. Isiannya sudah oke, tapi pas diupload pasti ini terus. Administrator. Iya. Ya, mungkin tadi trik yang saya tadi sudah dicoba semua soalnya karena dia nggak ada itu isinya kan. Dia nggak ada isinya. Kebetulan saya langsung minta usernya. Saya langsung minta passwordnya. Saya coba juga pakai surat pernyataan aja dan pakai surat pernyataan, intinya pakai dokumen pernyataan abal-abal istilahnya. Yang penting bisa terupload pakai surat pernyataan. Gitu ya. Iya. Tapi tetap juga nggak mau juga. Tetap nggak mau. Nah, nanti coba dikirim XML-nya Mas. XML-nya ya. Oke, siap. Itu sektor apa? Pertambangan minerba, tubuh bumi dan onshore dia. Dua-duanya malahan. Minerba, tubuh bumi dan unsur. Dua-duanya nggak bisa masuk. Dua-duanya nggak bisa. Oke. Saya pernah satu kali waktu pagi saya isi ulang istilahnya. Saya coba isi ulang. Dia sempat mau, tapi pas kedua kalinya lagi loh, kenapa nggak mau lagi istilahnya? Oh gitu ya. Ya. Berarti pernah bisa ya, pernah sampai. Pernah bisa sekali. Tapi cuma sekali itu aja. Terus habis itu nggak mau lagi istilahnya, langsung ini juga. Ya, tapi nggak sampai submit kan ya, baru sampai upload doang. Enggak, ya? baru sampai lewati itu. Upload aja ya. Upload aja. Oke. Ya nanti tolong dikirim Mas untuk kita identifikasi. Oh ya, oke. Makasih. Untuk menjasa video ya Bude Vivi. Oke, terima kasih ya. Nah, ini banyak banget tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Nah, nanti untuk yang sudah mencoba, ini Zoom-nya akan saya upload nanti biar bisa ditonton bareng-bareng, ditonton ulang step by step-nya, apa saja yang perlu recheck sebelum dieskalasi. Nah, nanti kalau memang belum bisa, ternyata dari step-step yang dijelaskan Mas Azinar dan Mas Otri tadi, ternyata masih belum bisa, boleh dikirim ke kami, nanti akan dicarikan solusi oleh Mas Azinar dan tim. Tapi mohon diberi penjelasan
penjelasan kenapa ini detailnya ini masalahnya apa. Jangan cuma langsung forward aja yang diomongkan dengan WP itu kita nggak mudeng. Jadi kondisinya seperti apa, deskripsinya seperti apa, plus filenya, XML-nya. Nah itu nanti biar kita bisa coba di sini gitu. Yang detail ya, sedetail mungkin. Semoga itu bisa menjadi solusi buat rekan-rekan sekalian. Dan semoga kalau memang kendalanya masih banyak, ya bisa kita ulang lagi model sesi seperti ini. Kalau narsumnya mau. Insya Allah. Oh iya. Ya, terima kasih ya. Mas Otri mau ada yang disampaikan nggak nih Mas Otri? Cukup Mas Ridwan. Oke, sip ya. Sementara itu dulu buat rekan-rekan. Tadi sudah panjang lebar kita diskusi. Semoga menjadi solusi dari kegelisahan rekan-rekan yang ada di sini. Udah ditanyain WP terus, kok belum ada jawaban-jawaban gitu kan. Nah, semoga nanti ini bisa jadi langkah yang bisa dikerjakan dan berhasil gitu ya untuk ESPOP tahap 1 dan tahap 2. Nah, nanti kita coba tanyakan juga kesediaan narsum untuk SIDJP9 karena setelah ini tentunya akan banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Ini buat Master SIDJP9 Pak Fatah. Mohon kesediaan waktunya Pak Fatah. Kalau bisa kita undang saja. Jadi modelnya seperti ini, permasalahannya jadi umum dan bisa ditangkap oleh banyak orang. Nanti kita fasilitasi Zoom ruangan yang lebih besar gitu. Ya. Kayaknya lebih efektif gini sih Mas ya. Iya, biar nggak ngulang-ngulang lagi Mas. Kasihan juga itu kan. Iya, Capek setuju. itu. Oke ya, sementara itu dulu. Terima kasih kesediaan para narasumber kita, Mas Otri, Mas Azinar, Pak Fatah di sini. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan rekan-rekan penilai semua bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang lebih bagus. Selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.